Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putung ya Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, jadi di sini akan saya jelaskan ya. Ini kasus Redmi Note 8 Pro ya. Redmi Note 8 Pro ini saya matikan Mbak ya. Saya matikan, mulai ulang. Jadi begini Mbah, di beberapa minggu yang lalu kayaknya pernah saya upload ya. Kasusnya handphonenya ya ini begitu loh. Handphonenya ya ini Redmi 8 Pro dengan kasus layar sentuh itu tidak berfungsi. Kronologinya yaitu saya cek Mbak. Kronologinya yaitu layar sentuh tidak berfungsi. Pertama-tama habis diganti layar, kira-kira seperti itu. Habis diganti layar, kebetulan partner saya ya ganti layar, habis diganti layar. Ini handphone habis diganti layar, ini handphone dari partner saya. Ini handphone habis diganti layar, terus diberikan sama yang punya, kira-kira seperti itu. Tapi setelah beberapa hari dipakai aman-aman saja. Hari-hari berlangsung dia pakai aman-aman saja. Tapi setelah melakukan upgrade dari si firmware-nya, melakukan update sendiri dan klik update. Setelah diupdate, handphone sukses diupdate, tetapi setelah restart handphonenya tidak berfungsi layar sentuhnya Mbak. Kira-kira seperti itu. Dan rumornya untuk Redmi Note 8 Pro ini katanya habis diganti layar, entah KW entah apa saya tidak tahu Mbak ya, mungkin KW ya, layar yang biasa. Setelah melakukan ganti layar KW atau secara tidak langsung, rumornya dari partner saya ini katanya dia sempat baca-baca Redmi 8 Pro penyakitnya kalau ganti layar, habis ganti layar setelah update layar sentuh tidak berfungsi, begitu sih menurut beliau. Tapi di sini handphone ini kan sudah saya downgrade Mbak, saya downgrade di MUI, bisa dilihat sudah saya downgrade. Saya downgrade, bisa dilihat di MUI 10. Saya download versinya bisa dilihat seperti berikut ya. Versi MUI 10.4.2. Setelah saya downgrade beberapa minggu yang lalu memang sukses Mbak. Betul, info berarti info dari beliau betul. Setelah saya downgrade sukses, menyala dan layarnya fungsi. Tapi entah kenapa ini tadi handphonenya beliau menghubungi saya dan layar sentuhnya itu tidak berfungsi. Saya pikir saya infokan sama beliau, coba soketnya cek dulu, mungkin soketnya. Dia cek soketnya aman, sudah beliau lepas dan beliau pasang, tapi tetap begitu. Jadi saya bilang kalau memang dari firmware-nya atau versi software-nya harusnya tidak, karena sudah turun ya, kira-kira kan seperti itu.
Di sini saya menyimpulkan kalau dari firmware-nya mungkin tidak, atau dari habis, mungkin kalau rumornya kan habis update layar sentuhnya tidak berfungsi kan, kira-kira seperti itu. Dalam catatan dalam kurung ya, catatan pernah diganti layar. Atau layar yang ori mungkin tidak, mungkin maksudnya begini Mbak, dalam artian ini kalau memang diganti layar itu kan layar ada di pasaran, mungkin Mbak ya, seperti contoh, seperti saya ambil contoh itu Samsung A71 kalau enggak salah ya, itu modelnya itu ada 5 Samsung A71. Setelah saya cari tahu ada 5 macam, entah mungkin persamaan dengan handphone lain atau apa atau tidak, saya tidak tahu. Tapi untuk Samsung A71 itu ada 5 macam LCD yang bisa dipasangkan di situ, baik ori ataupun KW ataupun yang biasa. Anggaplah yang ini. Jadi buat sahabat dan bapak semua, hati-hati ya bila membeli layar, kemungkinan saya di layar. Jadi begini, kalau memang dari layarnya ini bisa dilihat Mbak ya, ini tadi beliau bawa kemari tidak berfungsi. Saya sempat buka, saya lepas, saya pasang, saya nyalakan, tidak fungsi. Ini tadi baru-baru saya program. Untuk video pemrograman di video sebelumnya ada Mbak ya, untuk cara programnya ada di video sebelumnya ya. Ini tadi saya sempat tidak percaya, saya pikir layarnya itu. Setelah saya program dan bisa, ini tadi nyangkut di akun Google, sudah saya bypass juga akun Google-nya. Setelah saya program bisa, tapi ini saya tetap pertahankan di versi 10 ya. Saya tetap pertahankan di versi 10, bukan di versi oke. Atau kita tes Mbak ya, atau saya program dulu ya. Saya program dulu di versi 12 ya, nggak usah di ini satu keanehan begitu loh Mbak. Jadi buat sahabat dan mbak-mbak semua, khusus Redmi Note 8 saya ininya, ini Redmi Note 8 Pro ya, bukan Redmi Note 8, tapi Redmi Note 8 Pro. Jadi buat sahabat dan mbak-mbak semua, mengambil kesimpulan dari handphone ini, hati-hati jika membeli layar, atau kalau crash dari program kayaknya enggak ya. Tapi entahlah Mbak, di sini saya mungkin buat para senior yang nonton video ini bisa memberi masukan atau memberi pendapat, atau barangkali pernah juga mengalami pengalaman yang sama. Tapi yang jelas ini belum update, ini masih di MUI 10 tadi ya. Masih di MUI 10 karena untuk di upgrade itu kan kelihatan Mbak, dari menyalanya itu kan kentara. MUI maksudnya dari versinya, versi 10 dengan versi 12 itu tampilan waktu dinyalakan itu berbeda. Karena ini beberapa minggu lalu ini saya matikan ya. Untuk tampilan yang MUI 12 tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini, bisa dilihat. Tidak akan seperti ini. Nanti ada, setelah logo ini akan ada logo lagi naik, bisa dilihat nanti. Nah seperti ini. Di MUI 12 tidak akan nongol seperti ini kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah tidak nongol seperti itu. Jadi kesimpulannya, ini video saya buat sahabat dan mbak semua. Nanti kalau beli LCD hati-hati, pastikan dites, mungkin agak sedikit lama, di kontrasnya dinaikkan sambil buka program, atau mungkin setelah itu dimatikan, dinyalakan, dikunci begini, terus itu dimatikan, setelah itu dinyalakan lagi, jangan langsung dibawa pulang, takutnya nanti setelah sampai di rumah tidak fungsi atau bagaimana. Ini memakai LCD yang begini, model ini saya tidak mau juga menjelek-jelekan suatu produk, cuman saya tidak tahu kenapa ini fungsi. Kalau mau dibilang layar rusak, tidak rusak, dan mudah-mudahan nanti tidak kambuh lagi ya, atau mungkin crash dari suatu program tertentu, saya tidak tahu juga.
Tapi yang menurut info saya dari beliau yang partner saya itu, dia bilang memang sempat dapat baca suatu artikel atau mungkin saya lupa di YouTube-nya siapa atau siapa, saya lupa. Katanya memang handphone ini jika sudah mengalami pergantian layar, saya tidak tahu ya di sini. Saya tidak bisa bilang juga ini layar yang ori atau yang tidak. Saya tidak bisa bilang begitu karena saya belum mengalami secara saya sendiri begitu loh Mbak. Ini memang kasus yang menyelesaikan saya, cuman untuk pergantiannya itu bukan saya begitu Mbak, karena ini handphone dari partner saya. Mohon maaf Mbak, ada sedikit keluar di darat. Jadi begini, intinya kalau memang dari habis update ini tidak diupdate loh. Kalau dari update ini masih masih teka-teki dalam benak saya. Jadi kesimpulannya buat sahabat dan bembe semua, jika nanti suatu saat mendapatkan Redmi Note 10 Redmi Note 8 Pro yang mana layar sentuhnya tidak berfungsi, jangan buru-buru mengganti layar. Dari asumsi ini, karena sudah dua kali ini saya temui. Jadi ke depan kalau sahabat dan bembe semua mendapati handphone Redmi Note 8 Pro, jika tidak ada suatu kerusakan di area layar sini dan mungkin info dari yang punya, otomatis kan rusaknya apa ditanya dulu yang punya, begini, tiba-tiba jatuh atau apa kan begitu. Kalau tidak mengalami jatuh atau mungkin tidak mengalami, mungkin kena tindih atau tindis, mungkin bisa mencoba memprogram terlebih dahulu. Dengan catatan kita bilang ke usernya, kita program terlebih dahulu untuk untuk dari cari aman. Kita bongkar mungkin pecah LCD-nya, tidak hati-hati. Kalaupun mau dites ya tidak apa-apa, kita jangan dulu dibelikan, jangan dulu dilepas layarnya dari bingkainya, jangan dilepas dulu layarnya dari sini. Kita bisa tes LCD-nya langsung dari sini, langsung kita tes langsung dari sini di tokonya, atau kalau kita punya stok bisa kita tes dulu. Kalau kita tes itu tidak mau, kemungkinan dari programnya. Tapi kalau kita tes mau, berarti memang dari layarnya memang yang sudah rusak. Tapi sebelum itu harus kita pastikan, kita cek dulu soket-soketnya. Karena yang tadi sudah saya cek, soketnya bagus semua, tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi buat sahabat dan bembe semua, mungkin video ini bisa disimpulkan ya. Saya cuman share, jangan sampai nanti kasus ini bisa berkepanjangan ya, mungkin sampai pembongkaran apa semua. Jadi kita tes dulu. Ini video saya bikin juga berdasarkan pengalaman saya dari partner saya. Kalau menurut dari beliau, gara-gara habis diganti layar aman beberapa hari. Setelah itu habis update begitu, setelah update sukses, handphone restart, terus layar sentuhnya tidak berfungsi. Kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kayaknya untuk tips kali ini sampai di sini dulu ya. Bisa dilihat untuk versinya. Ini versinya. Oh iya, untuk cara flashnya sudah ada Mbak ya. Untuk cara flashnya ada di video sebelumnya Mbak ya. Untuk cara flash ada di video sebelumnya Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat
dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.